Oke, Go Gamers, balik lagi bersama saya Verga tentunya di Go Gamers Talk when we talk everything about game tentunya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Esi Kota Tanjung Pinang. Dan di sini saya sudah ada bersama Agung Dame dan Sela atau Agung Yeager. Kok Yeager? Iya kan Eren, rambut Anda udah Oh, seperti Eren Yeager. Iya kan. Kalau aku? Kalau Sela Mikasa. Ukti. Sela enggak. Mikasa kan dia merah, ini hitam. Oh gitu. Oh iya. Jadi Sela Ukti. Sela Ukti dan Agung Yeager. Nah, kali ini kita akan membahas soal Esi ya tentunya. Jadi gini nih, Verga mau nanya nih Bang Agung. Silakan. Kita santai aja, jangan tegang gitu. Jangan tegang, Iya. kalem, chill. Jadi dia yang santai ya. Dia terlalu santai gitu. Oh, Oke. iya. Jadi gini Bang, Esi ini sebenarnya bergerak di bidang apa sih gitu? Kalau kita boleh tahu nih. Sok tahu. Parah ini. Enggak. Verga Oh, tuh- buat teman-teman buat berarti. Go Gamers nih. Buat gamers yang ada yang di- pengen tahu Esi kan sering nih ketika ada turnamen besar gitu kan. Iya. Pastinya ada Esi Tanjung Pinang kan. Iya. Nah, bergerak di bidang apa gitu? Mungkin pertama Sela atau aku yang jawab? Boleh, Bang. Boleh, aku dulu ya. Atau kru boleh jawab? Kalau ada yang tahu. Iya, kita vote aja lah. Ya kita vote. Kayaknya ini Kita ya. cermat. Kita Ayo. Ayo. Mau apa? nggak Ayo. jadi, hampir kelepas. Ayang? Ayang nggak punya ayang. Sama dong. Jadi bergerak di bidang bohong aja. Jadi bergerak di bidang Di bidang lebih ke game sih kalau ke Esi ya. Karena lebih mengawasi perkembangan di dunia e-sport, khususnya e-sport ya. Nah itu Go Gamers. Jadi Esi ini bergerak di bidang game yang lebih mengawasi perkembangan e-sport tentunya. Benar. Dan kalau misalnya kan udah tahu nih bergerak di bidang e-sport, apa sih peran untuk Esi Tanjung Pinang sendiri? Kalau peran sih ya tadi aku bilang mengawasi, mengontrol, memberi regulasi. Kayak ibaratnya tuh bola ada PSSI, di e-sport itu ada Esi-nya. Gitu. Jadi sebagai wadah ya. gitu? Wadah. Sebagai wadah untuk para player-player e-sport, tim-tim Benar, e-sport. benar. Jadi kalau misalnya kayak O2SN gitu, Bisa. Jadi dari pemerintah mengadakan program O2SN misalnya atau Porprov di bidang cabang olahraga e-sport berafiliasi dengan Esi-nya sendiri. berafiliasi dengan Esi-nya sendiri. Iya. Jadi kalau buat Mbak Sela sendiri, Kalau dari aku ya, dari sisinya Esi itu pentingnya apa? Kita tuh bisa ngelihat pergerakan mereka. Banyak yang masih pandangan ke game itu kayak game tuh apaan sih? Iya, Nggak benar. ngasilin duit. benar. Banyak yang berpandangan seperti itu. Iya. Terus game ini mau dibawa kemana sih? Nggak ada tujuan hidupnya, nggak bisa jadi cita-cita gitu. Iya. Karena biasa orang tua ya kalau lihat anaknya Biasa main kayak gitu. game aja kerjanya. Main game aja terus dari Mau pagi. jadi apa? Jadi apa? Jadi Mau gamer jadi- bu katanya. Mau jadi gamer, pak katanya. sadar gitu kan. Nah jadi aku di sini pengen kasih tahu juga ya pandangan buat orang tua salah satunya. Game itu sekarang udah resmi, udah bisa dibilang kayak plat merah ya jatuhnya. Jadi game itu jadi ada wadahnya buat para anak-anak muda ngasilin duit, jadi atlet. Jadi dari Esi ini e-sport Indonesia yang udah pasti resmi bisa ngebawa mereka itu ke nasional. Oh, gitu. Dari kita yang di daerah ini memantau pergerakan mereka lah. Jadi misalkan mereka udah ikut turnamen di sini, yang punya potensi, pasti kita bakal bantu up mereka untuk masuk ke nasional. Iya, jadi yang punya bakat bakalan dikembangkan lagi ya. Benar tentunya, sekali. dengan adanya Esi teman-teman. Jadi Tapi dengan kontrol dan pantauan dari orang tua juga, edukasi yang harus kita edukasi kepada orang tua itu gitu. iya. Kita harus menjelaskan lebih tepat sih, lebihnya ke orang tua. Ah. Ini game ini bakal lari kemana gitu. karena orang tua kan juga ya itu tadi saya bilang kamu Kan. mau jadi apa sih? Iya. Mau jadi Reza Arah. Tapi sukses. Sukses Benar. gitu. Kayak Ryzen yang masih umurnya belasan tahun tapi penghasilan per bulannya udah luar biasa. Tuh kan, Iya. kan ya. Betul. Kalah sama saya. Buat Go Gamer semua bilang ke orang tuanya tonton video ini. Benar. Jadi sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya kalian Go Gamers yang hobi mungkin dalam satu game yang bisa masuk ke ajang e-sport, mungkin kalian bisa jadi pro player dan bahkan
diwadahi oleh ESI gitu. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasannya kita bisa go nasional atau internasional ya. Benar, dan juga tidak menutup kemungkinan itu udah ada playernya yang go internasional tuh udah ada. Udah ada bahkan gitu. Udah ada. Bahkan udah ada mana? Jadi bilang tadi gitu kan. Kadang ada orang tua kan yang ya tau lah maunya anaknya ya belajar. Maunya gitu. Yang apa ya kok Yang realistis. Iya, realistis. Betul, kuliah tinggi-tinggi, terus kerja yang Jadi di kantor. Jangan bahas itu ya di sini. Jadi gitu. Ketika sudut pandang orang tua seperti itu, kebanyakan begitu. sementara passion anaknya nggak di situ. Nah, Iya. biasanya tuh masalah cekcok dari orang tua sama anak tuh itu. Orang tua pengennya anaknya kerja jadi misalkan sarjana hukum, jadi pengacara, yang memang nggak salah, memang benar. Benar. Tapi kan ada salah satu basic dari diri kita sendiri tuh melenceng gitu dari hal yang orang tua inginkan. Ya, passion kita. Passion ya. kita. Kayak ada yang pengen, aku passionnya di game nih, aku ngerasa aku jago main game. Akhirnya jadi ini ya bertolak belakang. Orang nih. belakang. Jadi mau gimana pun dia kuliah pasti nggak akan selesai, Iya, bisa jadi jadi doi ya. belajar pun malas-malasan. Malas-malasan. gitu. Sedangkan dia di game dia juara terus, ikut turnamen terus, tapi karena misalkan orang tuanya tidak kasih izin yang lebih untuk go nasional, susah juga gitu. Iya. Perlunya support orang tua Support itu orang tua tuh paling penting. Bukan support ayang. Itu nomor 4 lah. Nomor 4. Jadi ayang Sela nomor 4 ya. Anda jangan pede ayang Sela. Yang saya Ayang dong. Sela jangan pede. Anda tuh nomor 4. Iya. Jangan pede. Jadi Aku nomor 2, nomor 3, 3 banyak banyak pokoknya. 4 sebenarnya. 4 itu pun udah dinaik-naikkan sebenarnya. Iya. Sebenarnya banyak. Banyak. Jadi buat ESI sendiri nih gitu loh. Nah, Bang Agung dan Sela kan di ESI nih. Gitu. Jadi apa sih kendala gitu loh kadang ketika mewadahi suatu ajang e-sport gitu. Apa sih kendalanya gitu? Kalau aku sih kendalanya lebih ke tadi edukasi Edukasi. ke Ya. player-player, Mm-mm. ke orang tua gimana caranya ngasih tahu kalau game ini sebenarnya bukan hal yang negatif sebenarnya. Mm-mm. Sudut pandang mereka mungkin tidak kena game yang di masa lalu, tapi sekarang udah diwadahi sama ESI, sudah dilirik juga sama pemerintah, udah jadi cabur. Kita ada potensi buat pengembangan di sisi e-sportnya, di atletnya gitu. Oke, jadi di situ kendalanya ya. Kadang sering Iya. cekcok mungkin ya kayak. Bener, ada kala baiknya anaknya disupport, tapi dalam pengawasan yang betul-betul nih. Yang benar-benar. Jadi Benar. Jangan sampai anaknya main Lupa- sampai lupa waktu, lupa waktu. lupa sholat, lupa belajar, anaknya tipes kan keluar duit Itu. juga, ya kan? Tolong uang juga. Jadi kan Iya. susah gitu, sampai tipes katanya. Jadi Iya. sebenarnya bukan salah gamenya untuk Go Gamers dan orang tua Go Gamers, bukan salah gamenya, tapi salah sang pengguna tadi. Benar. Gitu. Salah dianya gitu, Iya. sampai lupa waktu. Ya oke lah fine. Mungkin dia pengen jago, nge-push Iya. terus gitu. Tapi kan kayak dirimu nggak selamanya di dunia Dia- itu. dia bukan gitu. robot juga. Bukan robot juga, harus istirahat, harus ingat orang tua, harus ingat edukasi juga penting kan Iya, gitu. belajar lah. Belajar lah setidaknya. Tapi jangan belajar mencintai dia gitu. Soalnya Berat ya. berat gitu. Flip bottle juga. Iya. Iya. Oke, jadi sebenarnya gini, Bang Agung kan main game juga ya? Aku main game tapi have fun aja. Have fun Aku aja. lebih ke Tidak. manajemen e-sportnya aja. Berarti Bang Agung nggak tipe player yang kompetitif. Nah, Benar. player ini kan ada yang kompetitif, Iya. ada yang cuma just for fun gitu. Ah. Nah, sebenarnya kalau menurut aku sendiri nih Bang Agung, dulu waktu zaman-zaman gamenya konsol, saya pernah main mungkin PS. Bilang Buka rental PS aku Bukan dulu. rental PS. Bukan. Sebenarnya Dia- saya mau ke situ tadi. Kalau dia tidak ngaku, tapi dia ngaku. Saya pernah ngutang di rental PS teman-teman. Wah, Mami, Wah, Mami. saya pernah ngutang sama Mami. Udah bayar belum ya? Oh udah, 5.000 saya ngutang. yang mie rebus belum? Siapa yang buat aku loh mie rebusnya? Iya, pantes ngembang. Ngembang. Dia udah lapar, hujan-hujan. Makan mie, ngembang mie ya. Maklum masih magang. Oh, masih magang waktu itu ya. Jadi kita kan tahu nih kayak ada game konsol kayak ada PS itu. Siapa sih yang mikir bahwasannya dari perkembangan game yang begitu pesat dalam abad ini ya gitu, dari sekedar game konsol yang datang have fun doang sama temen-temen biar ada yang berantem nih gitu gara-gara kalah gitu. Tapi tiba-tiba sekarang udah bisa menghasilkan gitu. Siapa yang menyangka kan gitu. Jadi untuk Bang Agung sendiri kira-kira game apa sih yang dimainin gitu? Dari segala game yang udah berevolusi ini gitu. Kalau aku dulu dari main warnet malah. Dari main warnet? Iya, Oh, main udah warnet. online, udah Online. terjun ke dunia online dari Iya. dulu.
Dari online aku main Ayoden, Seal, Ragnarok, banyak lah itu. Cuman nggak ada untuk menghasilkan. Oh, Cuman main Ayoden. Ah. Couple nggak? couple nggak. Enggak. Aku Bukan. gagal wedding terus. Gagal wedding. Sad boy di online dan sad boy di online. Sad boy ke titik online guys. Iya, Cok. Offline-nya Sumpah. juga ikutan Offline ya. juga ikutan akhirnya. Siapa yang offline gagal wedding? Oh, Nggak ada. gak ada ya, gak ada. Yang ini mah gagal wedding. Aduh, Berjaya di offline ternyata. Iya. Kenapa bisa gagal wedding? Nggak tahu, kabur kayaknya si Hode itu anjing. Oh, Hode. Ah. Ternyata dulu kena trap ya guys Iya, ya. Cok. Untung aku nggak ada spend mikes, Cok, ke ini. Tapi mau wedding kan pakai mikes. Iya, maksudnya belum tuh, masih ada. gagal. Oh, udah Gagal. gosok dia, udah gosok. Oke, Gosok. udah klik hilang. Hilang. calonnya lari. Itulah. Kadang di zaman itu kan masih pakai handphone ya. Ah. Pernah sih mau kopelan nih mau wedding. Sekali ditelepon, Halo bang. ya halo, what? Hode, Cok. Itu kayak wah, itu kayak wah bener-bener. Kenapa kalian hode? Coba saya tanya pada Go Gamers, kenapa kalian memilih jalur untuk jadi wanita gitu? Padahal kalian pria. Iya. Mungkin belum tahu Hode itu apa yang player-player tuh. Jadi hode itu ketika seorang laki-laki Go Gamers, dia main tapi karakter main game tapi karakternya berlawanan dengan gendernya gitu. Iya. Dan dia menipu yang sesama jenisnya. Penipuan sih itu. Untuk ya kan itu jatuhnya penipuan Iya. guys. Parah banget Go Gamers itu harus dilacak. Dulu kalau ada pelacakan lacaknya Pelacak. Jadi kalau salah pernah jadi hode laki-laki? Enggak pernah. Enggak pernah. Malah Jadi dia yang buat ini warnet gitu, yang jaga warnet. Kayak bukan warnet ya? PS. ya? Dia Sejak kapan? offline. Aku Tetap, offline. ya. Aku kenal game itu udah mulai dari umur, kalau aku pribadi main ya. Kalau main itu kelas 1 SMA. Itu aku main langsung game online. Offline ini aku kenal dari abang aku sih. Dia ikut turnamen PS, juara 1 terus. Jadi dia- Terinfluence. Oh, jadi dia pikir Terinfluence. ya udah gimana kita buka rental PS aja pada zamannya lagi heboh-hebohnya PS3 kemarin. Iya. Buka rental PS, aku nggak pandai main sih di situ, cuman bisa lah. Bisa. Tapi nggak pernah kelihatan, bohong aja. Kalau aku yang main di sana penuh Oh nanti. penuh, iya. Memang waktu zaman itu ya Go Gamers, PSL ini penuh banget. Mungkin para Go Gamers ada yang relate pernah main di situ. Penuh nanti kalau aku yang main di sana. Aku ngidupin aja udah gitu. Iya kan? Dan jangan pernah kalau dulu kalian pesen mie kuah aja. Kalian pesennya mie goreng. Kalau mie kuah pasti ngembang, nggak tahu kenapa. Dia pesennya tuh cepet emang datangnya tapi ngembang gitu. Mungkin pakai gas turbo gitu. Ngembang mie saya gitu. Kenapa Mbak Sela? Aduh. Dia tuh sebenarnya udah direbus dulu, Iya, pas pesan tapi langsung. kenyang. Oh iya, Iya. jadi cepet ya. Fast food jadi ya. Fast food. Tapi ngembang kayak bubur tau nggak? Gak ada tekstur lagi pas gigit terus hilang. Ya kan biar gampang kali sambil main jadi cepet makannya. Nggak Oh, perlu gitu. dikunyah. Oh gitu. Gak perlu, sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari rupanya. Gak perlu ngunyah mentelan-telannya ya. Ya, aku dari situ, dari PS, aku terjun ya buka rental PS, bantu orang tua, usaha kecil-kecilan, dan akhirnya kelas 1 SMA aku terjun ke game online, Apa itu? Perang Hunter. Hunter. Pasti nggak banyak yang main sih itu. Itu game pertama aku, Perang Hunter. Itu aku ngikutin game itu entah dari apa, aku pengen download. Dia kayak Ragnarok gitu gamenya. Oh iya. Dia farming. Dia Terus- RPG ya. Dia RPG. RPG. Dia RPG. Jadi ketika, wih bahaya dong RPG. RPG tuh mengkonsumsi waktu yang nggak sehat gitu. Aku sekolah kemarin dia warnya tuh setiap hari, setiap jam 1 pas lagi istirahat sekolah. Setiap istirahat sekolah aku tank HP langsung main. Rela nggak makan yang penting online. Makan juga. Makan juga. Kan auto. Makan mie rebus tadi yang dibuka. Iya itu, makan yang ngembang dia main itu rupanya gitu. Itu Saya ya ngembang ya. kunci Go Gamers. dari game itu kita harus pandai ngebalancing. Belajar iya, kan sekolah tetap jalan. Istirahat main game. Dulu Makan nih, sambil makan, jadi biasanya balance. Ini ya Go Gamers, pengalihan isu gamer ke orang tua gitu. Ini kan belajar juga mah gitu loh. Tuh, jadi gara-gara ini saya tahu bahasa Inggris gitu. Bener, tapi Iya bener. kan? Nah, Betul. Terus tambah relasi juga. Situ kan kita ketemu orang luar, nggak hanya di Tanjung Pinang aja. Benar, jadi di luar. Relasi kita bertambah sih. Kalau kita ngambil positifnya. iya positifnya kita bisa kenal orang luar, dapat relasi. Contohnya Bang Agung kan, Agung Yeager dapat hode. Hode. Halo Bang. Halo, Bang. Tapi kalau kita lihat RPG, saya kan
pertama main RPG. RPG. Ngikutin nggak evolusi RPG? Enggak. Wah. Itu aku pernah ini ya, nggak perlu dicontoh karena udah terjadi di diri aku. Aku main RPG itu satu habis waktunya nggak di jam sekolah, tapi kan dia war tiap hari malam tuh 7 sampai jam 10 main handphone, terus HP mau meledak lah pokoknya itu. Terus aku top up terus di situ. Kecanduan RPG itu. Kecanduan ya teman-teman. Top up biar VIP-nya tuh naik terus. Biar jadi Ares lah bisa dibilang gitu. Jadi kayak pemimpinnya di situ. Mau nggak mau sampean nggak? Oh nggak jadi nomor 4 terus atau nomor 3 terus gitu. Jadi kehabisan waktu, kehabisan uang, tapi nggak sampai, nggak apa-apa. Nah ini contoh game yang menghabiskan gitu. Ini nggak perlu dicontoh ya teman-teman. Nggak perlu dicontoh. Jadi aku tuh bertahan di game itu sekitar 2 tahunan. Udah aku stop, sadar gitu kan, nggak mau main game itu lagi. Aku pindahlah ke Mobile Legends. Itu baru pertama kali aku main MOBA. Itu first time ya? First time aku main Mobile Legends. Itu karena dipanggil, ada mau bentuk tim ladies kemarin. Ya udah aku coba main. Wow, dan kalau top up ini saya punya pengalaman yang agak Kenapa tuh? Uang SPP. Itu dia paling bahaya ya guys. Dan iya benar. Jadi ini tuh sebenarnya kayak waktu itu dititipin, ya kan? Nih uang SPP kata bos. Ini uang SPP katanya. Papa Verga nonton nggak? Jangan Pak, ampun deh. Jadi udah dititipin uang SPP, akhirnya pergi ke warnet nih. Kan besoknya harusnya bayar besok kan. Tapi entah kenapa uang itu ke bawah tuh. Jadi tiba-tiba ada yang namanya event. Nah event tuh berbahaya ya teman-teman, sumpah. Jadi waktu itu main PB, tau PB kan? Point Blank. Nah, jadi main PB waktu itu kebetulan ada keluar senjata yang baru nih, keris batik. Ingat kali itu. Lagi diskon juga kan? Event kan? Event 15% diskonnya. Jadi sebenarnya mau beli itu cuma yang 3 hari cukup, bisa keganti nih. Tapi kayak datang temen, temen juga salah satu faktor setan dalam warnet. Udah 30 hari aja katanya. Ya juga ya. Jadi aku berpikir waktu itu akuntansi jalan saya. Kayak bisa lah. Dalam seminggu nggak jajan, terganti. Habis itu tapi zong iya. Nah, habis itu aku ditanya tuh. Itu masih SD nggak salah? SD. Kok SD? Ya terus jadi kaget gitu ya. Kayaknya ada yang mau dikeluarkan tapi nggak keluar gitu. Enggak, aku PB tuh zaman-zaman nggak SD sih udah. Iya, kan beda. Iya, beda. Kan beda nih. Saya kan beda umur nih. Agung Yega. Mohon maaf. Oh ya. Saya kan di bawahnya. Iya, betul. Saya boomer. Jadi Parko. Jadi kebetulan waktu itu udah beli cash, jadi akuntansi jalan. Pas balik ke rumah, tanya, "Mana uangnya?" Kok tahu gitu kan? Kok tahu gitu? Pokoknya guru nelpon. Kok belum dibayar ini? Belum dibayar 3 bulan katanya. Itu time skip. Saya nggak mau bilang tapi harus bilang 3 bulan betul-betul saya kayak gitu, kayak udahlah gampang lah gitu. Dan akhirnya saya dicambuk gitu. Paku katanya. Itu main game dan itu kok tinggal di Aceh apa gimana? Apa ya? Sebenarnya final tapi rasanya di udah bau gayo. Ini. Jadi akhirnya udah dicambuk, di ban tuh. Saya nggak boleh main warnet selama sebulan. Oh, ada muka gue di warnet gitu? Enggak, di ban. Pokoknya di ban. Verga nggak boleh main di sini. Nggak boleh main di sini. Akhirnya pindah ke konsol nih, main game PS2, bully, main God of War. Main bully? Main bully. Itu bisa terdoktrin loh. Terdoktrin jadi pembuli gitu. Iya, jadi. Tapi seru banget loh game itu. Berarti kau psikopat. Bukan gitu loh, bully itu kan kayak seru belajarnya. Kan kita belajar di situ, ada kimia, ada Inggris, alibi biasa. Jadi gini, kalau Bang Agung sendiri game yang berkesan lah, yang maksudnya tuh game yang stuck gitu deh. Aku Silero. Tahu tak? Kalau Sil online beda. Ini RO tapi adaptasi dari Sil ya pakai X. Nggak tahu, waktu itu mainnya online doang. Tapi RO tahu? Ragnarok. Tahu. Itu adaptasinya. Adaptasi. Iya. Itu kenapa berkesan? Kalau Sil online kan kita tahu ya dengan grafiknya yang sebegitunya gitu. Tapi kalau RO kita tahu cuma 2 dimensi kan? Iya. 2 dimensi segala macam. Tapi nggak tahu kenapa bagi aku itu game berkesan karena pencapaian tertinggi aku di situ. Tanpa banyak keluar duit dan segala macam. Aku udah sampai level ratusan, pure tanpa cheat, tanpa apa. Itu usaha aku sendiri. Kebanggaan tersendiri ya. Iya. Gitu.
Udah pokoknya set aku tuh udah ngeri kali pada saat itu ya. Tanpa ngeluarin duit. Tanpa ngeluarin duit. Saya si online aja ngeluarin duit loh. Gitu waktu itu. Bukan tanpa, tapi sedikit. Nggak effort. ada umumnya ya, nggak Iya, ada orang lain. benar. Itu aku beli set doll dulu di set online. Iya. Sama, nggak jajan berapa hari di sekolah. Gila sih. Gara-gara Nggak itu perlu doang. dicontoh nih. Ya, dicontoh ya. Jadi contoh, Verga ini itu aku bilang tadi. Saya terlalu all-in ketika bermain sesuatu. Sekarang itu pemikiran orang tua masih stuck di situ. Iya, Karena di era di era itu. Gara-gara Udah tahu. tahu ini. Iya. Maaf semuanya gara-gara saya. Jadi iya, memang zaman itu kan game ya buat apa sih gitu. Dulu, zaman dulu game itu ya itu yang ada bikin berantem sama orang tua. Jadi Saya dicambuk. sampai saat ini nggak banyak yang masih stuck di situ pikirannya. Masih- Jadi sekarang Esi ini tuh tugasnya ngerubah mindsetnya si orang tua ini tadi. Benar. Oke, jadi kalau buat Sela sendiri game apa sih yang masih stuck? Tapi kita tahan dulu. Kita akan balik di segmen setelahnya buat kalian yang mau tahu Sela suka game apa. Oke, tetap akan stay di sini tentunya di Go Game Stop bersama saya Verga, Agung Yeager dan Sela Ukti tentunya. Compromising the Ferrari. Compromising the Ferrari. Oke, balik lagi Go Game Stop bersama saya Verga dan Agung Yeager dan Sela Ukti. Jadi kapan rambling? Enggak, aku lebih ke kapan manggung ya. Aku Kapan manggung? Firsa Bersari. Oh, Firsa Agung Bersari rupanya. Kirain tadi Agung Bestari Agung kayaknya. Bestari. Agung Bersalin juga bisa. Agung Bersalin ya bisa buat kalian yang udah 9 bulan mentok up to the Bisa. top bisa datang. Ada kontaknya Agung Dame, cari di IG. Nanti Maret main di Batam. Main di Batam. Kayak mana bersalin main di Batam? Show Oh, langsung. show. Iya. Jadi di show kan gitu Iya, ketika live. berlahir Iya, ya gitu. betul. Oh gitu. Buat kalian yang mungkin punya fetish ekstrim boleh konsul. Mainnya fetish ekstrim ya. Nah, jadi Oke. kita balik lagi nih gitu ke game ya. Jadi kita bahas game konsol. Kalau buat Bang Agung kan tadi Seal RO, game yang berkesan sampai sekarang, pencapaian tertinggi di game itu. Kalau buat Sela nih, Udah pasti jawabannya. PUBG Mobile. PUBG Mobile. Oke. PUBG Mobile itu nggak hanya sekedar game buat aku di hidup aku ya. Ini kita dramatis nih, dramatis. Nanti tolong kasih agak Ada efek-efek dramatis. remang-remang. Kasih efek. Remang-remang gitu. Remang. Berasa. Ya, kayak ada berkesan. Sendu lah pokoknya. Langsung Pokoknya sendu. Kenapa? Ada. Kenapa? Pertama di PUBG Mobile aku ketemu jati diri. Oke, jati diri. Jati diri. Ketemu jadi diri ya. Catat. Jati diri, oke. Habis itu Aduh, ini susah sih jati diri. Ketemu Ya. apa lagi? Ini udah tahu di ujungnya kemana. ayam. Ya, itu kehidupan percintaan juga ada di PUBG Mobile. Dulunya. Oh, dulu. Terus banyak belajar. Passion aku itu semua keluar gara-gara PUBG Mobile. Dari PUBG Mobile yang hanya iseng-iseng, kan dari Mobile Legends tuh pindah ke PUBG Mobile karena booming ya PUBG Ya. Mobile. Aku main dari season 2 itu aku cuman iseng ikut main, main-main walaupun takut dulunya. Why? Takut Kak, kayak di telinga kan peka tuh kan. Oh, tembok-tembok. Step, mau tiba-tiba ada orang terkejut sendiri mainnya Oh, masih iya. Cewek lah biasa, masih yang cewek. takut-takut kayak gitu sampai akhirnya terbiasa nge-push, bantu teman nge-push ke Conqueror di season 2 itu tuh lagi zaman-zaman Tapi Sela Conqueror. enggak. Cupu. Sama. Aku juga enggak. Sama sih juga. Aku juga enggak. Cuman menghina orang saya enak aja. Gamer sekarang berapa cupu loh. Gitu. Ya aku nggak sampai Conqueror tapi aku udah temenin orang Conqueror tuh sering. Aku yang nggak ikut, nggak naik. Badutnya Conqueror Iya, nih. jadi dia udah Conqueror nggak mau Badutnya nemenin aku Conqueror. lagi gitu. Aduh, Parah sih. parah sih Anda. Udah di atas Tersangka. yang di bawah. Ditinggalin habis itu, aduh parah. Ditinggalin. 2 kali tuh kayak gitu. Parah Fer. sih. Nih, Ah. 2 kali Dua malah. kali. Aduh, kalau kita temenin ya. Iya. Kita temenin. Ya dari PUBG Mobile aku awalnya iseng cuman main.
dan itu lagi boomingnya di Tanjung Pinang turnamen offline. Oh, lagi boomingnya nih. Boomingnya tiap minggu tuh ada turnamen. Tapi itu masih random ya, masih cowok semua. Belum ada ladies. Belum ada ladies. Dan akhirnya ada turnamen pertama yang aku lihat ada ladiesnya tuh kemarin nggak salah di Coffee Break, Batu 7. Di situ aku ngeliat ada satu tim cewek semua. Dan kepengen nih. Terus temen aku ini juga main PUBG Mobile kan, cewek-cewek berempat. Gimana kita main juga yuk. Bikin tim yuk. Bikin tim yuk. Iseng-iseng aja, mana tahu ya nggak juara juga nggak apa-apa. Apa sih nama timnya pertama kali? Moens Ladies. Moens Ladies, the legend of Legend. Moens Ladies. Aduh ya Allah, itu sebenarnya luar biasa ya zaman-zaman itu ya. Oh iya. Moens Tapi itu zaman season berapa ya? Season 6? 6 ya? Itu lagi rame-rame Enam. ladies juga. Kangen banget loh season itu. Lagunya On My Way. Iya, itu benar-benar On Worker. Lagu itu puasa lagi Langsung kan. flashback semua ya. Langsung flashback semua. Keren sih. Di Tanjung Pinang juga lagi rame-ramenya Iya, turnamen. Dan sekarang kayaknya udah mulai ini ya. Udah mulai mau bangkit lagi. Mau bangkit lagi karena pandemi udah mulai baik ya. Ya, kemarin Semoga. gara-gara pandemi semua langsung hilang. Nggak ada lagi turnamen offline, nggak ada lagi Langsung sepi, keseruan-keseruan. keseruan yang di situ langsung hilang, begitu Iya, saja. langsung hilang. Hilang. Dari playernya meredup, dari penggeraknya juga susah. Susah karena pandemi ya, Iya. terhalang oleh pandemi. Izin juga susah. Izin juga Terus susah. kesehatan juga penting nomor 1. Jadi kita lebih baik di rumah kemarin. Ya kalau dari Sela pribadi di PUBG Mobile itu Sela udah main, awal ikut turnamen, merintis dari bawah yang biasanya nggak pernah masuk final, sampai akhirnya masuk final terus tapi nggak pernah juara ya untuk PUBG. Karena kan campur Ternyata tuh. nggak pernah juara, Tapi tapi kan campur. tetap berjuang. Oh Iya. campur. Campur nggak Campur, turnamen campur. ladies aja. Oh ladies doang. Wah Cewek, berarti cowok. keren dong bisa Iya. berpartisipasi Keren. beradu dengan cowok gitu. Chicken berapa kali kami masuk final, itu kebanggaan kemarin di Moens Ladies. Yang membuat cowok serba salah ya. Ngalahin cewek juga biasa aja, dikalahin cewek malu, serba Malu. salah ya. Kayak kami kayak serba salah Iya, ya. jadi aku lebih ke player dan itu squad pertama aku, Moens namanya. Moens Sampai Ladies. akhirnya Moens ini buat turnamen sendiri offline Oh, di oke, oke. Gonggong. Heeh. Dia ngelihat aku tuh kayak suka ngomong, Hmm. kayak orang lagi main aku tuh ngoceh aja, Wah. wih kok saya Ini gitu. transisi Iya. Sela dari player menuju ke caster Iya, ya, Go benar. Gamers. Oke. jadi- Potensinya tuh Jadi mulai Potensinya ya, ada. kayak- Kelihatannya tuh dari sini. Kok cupu kali main? Dah caster aja. Sampai kayak Sal, udahlah daripada orang lain, kok aja caster katanya gitu. Oke. Aku nggak bisa, aku bilang. Oh nggak bisa, menolak dulu pertama. Menolak dulu. Iya. Mau ngomong apa aku di atas Biasa, itu? malu kucing. Jadi akhirnya memberanikan diri. Daripada aku main nggak dapat duit, nggak juara-juara katanya. Wah ya. mending caster jelas duitnya berapa, udah pasti gitu. Oke. Jadi aku mikir, sedangkan tim aku yang ini berat. Hmm. Terus kami sama siapa kalau Sela nggak main? Kurang satu dong gini. Oh, iya, Ada iya. pro dan kontra lah di situ. Ada pro dan kontra. Jadi akhirnya aku mikir panjang, ya udah kapan lagi aku coba jadi caster. Oke. Coba aku jadi caster sama Raju. Oh, dan itu first time sama Raju. First time sama Raju. Jadi gimana sih first time jadi caster tuh kayak feels-nya? Buat Go Gamers mau tahu nih feels pertama kali jadi Iya, caster tuh gimana? mungkin ada teman-teman yang di rumah pengen jadi caster juga, cuman Iya. mentalnya belum kebentuk nih, gitu. Kuncinya jadi caster satu aja. Pede, walaupun nggak tahu banyak tentang game itu. Yang penting kalian nggak tahu malu aja. Soalnya waktu di caster pertama kali aku itu, Hmm. aku banyak salah sampai nggak tahu apa tuh chickpad itu apa, aku nggak tahu. Oh iya. Ingat kali tuh. Item-item. Saya nonton di situ. Itu luar biasa. Pak Yeager. Saya nonton. Itu luar Firsa, biasa. Firsa. Pak Bersarli itu. Ya. Jadi saya nonton waktu itu di situ. Saya nih ditanya sama Raju. Chickpad, saya ngomong chickpad. Dia Raju nanya nih Go Gamers. Ini kalian ada yang di situ. Chickpad gunanya buat apa katanya? Dan saya di atas itu langsung mental breakdown. Langsung. Rusak, langsung rusak. Tapi langsung di skip sama Raju. Langsung Iya, dicepetin. Itu salah satu pelajaran karena kan aku juga dadakan ya. Iya. Dan aku nggak main sniper, jadi aku nggak tahu itu gunanya buat apa. Jadi nggak tahu. Buat Dulu. bantalan. Akhirnya saya langsung bilang buat bantalan untuk di sini ya. Jadi buat kalian yang main sniper bisa tidur gitu karakternya. Ya kan ambil sniper tidur gitu. Dari situ namanya pertama kali pasti ada miss. Iya, benar. Dari kesalahan kita belajar. Banyak saya. Banyak. Nah, makanya aku bilang di PUBG Mobile ini aku tuh banyak kali belajar. Oh, dari situ. Makanya yang berkesan PUBG Betul. ya. PUBG, memang PUBG yang bener-bener nuntun aku ke arah sini PUBG semua. Akhirnya passion, jati Passion diri, dari kebuka aku- semua nih. Dari caster, aku merembet ke MC. Merembet teman-teman
mana tuh? Iya. Ya, jadi banyak jalan yang kebuka tuh dari PUBG. Dari banyak. PUBG. Iya. Itu makanya. Jadi buat Go Gamers suruh orang tuanya nonton gitu. Jadi biar tahu nih banyak jalur karir yang bisa diambil. Dari Iya. game ini walaupun Dari nggak game main ini. gamenya, Biarpun tapi nggak main dari gamenya. sisi belakang gamenya, Iya. operatornya, itu kan Operatornya. semua menghasilkan duit. Benar. Aku juga nggak main game, cuman aku yang Cuman mengeraup Nge-create. untung dari game. Benar. nge-create event Nge-create. dari game itu. Jadi nge-create event dari itu buat Pak bersalin. Iya. Jadi kapan Ke Batam. Bersalin. manggungnya? Kapan Bersalinnya? Janganlah, itu kan bukan acara kita. Oh, enggak acara promo. kita, enggak boleh. Iya. DM aja DM. Buat kalian Go Gamers yang mau tahu DM. Jadi Iya. kalau Bang Agung sendiri game online. Kita bahas game online nih Iya. yang non PC, yang Oke. bukan. Oke. Apa sih yang berkesan? Yang berkesan Jangan Candy Crush, Bang. enggak lah. Jangan kayak gitu Aku dong. bahkan nggak ada yang gimana-gimana. Aku semuanya rata. Rata dia. Aku nggak ada main kompetitif, cuman main have fun aja. Tanya sama orang-orang ini juga. Tapi saya dengar Pak Agung ini teman-teman, pro playernya Free Fire. Nggak ada. Nggak ada, tapi saya dengernya gitu loh. Apa itu Free yang Fire. kurang valid gitu kan? Bukan Memang pro player Free Fire. Jadi? Dia mengayomi anak-anak Free Fire. Oh. benar. iya. Seru. Jadi antara semua game yang ada di muka bumi ini, Muka bumi ya, muka Free bumi. Fire nih Catat. dianggap sebelah mata, coy. Bener, sebenarnya nggak boleh ya. Iya, Padahal dia dianggap- game juga gitu. Dipandang sebelah mata. Ah, bocil yang main. Nggak ada pintu. Tapi main. Main. Cuman Oke. untuk mempelajari apa aja isi dalam Free Fire itu. Kayak tadi saya nggak tahu chickpad kan bahaya kan. Bahaya, Iya. benar. Dia Kalau aku mempelajari. harus mempelajari itu juga dengan cara main. Main. Cuman untuk belajar. Kira ketagihan. Nggak ketagihan. Oh, ketagihan. Tentunya di samping itu aku ada kerja di satu corporate dan harus ngebuat turnamen Free Fire. Akhirnya jadi itu lagi. Jadi gitu. kerjaan Jadi aku kerjaan juga lagi, gitu. Jadi semua berjalan dengan lancar kalau kita ikhlas gitu. Ikhlas. Kayaknya Ikhlas. berat kali ya. Kayaknya Free Fire berat ya. kali mau main. Free gamenya. Fire tuh kalau kita Ikhlas mainnya. nggak ikhlas, mata sakit. Waduh. Wah. Wah. Makanya aku ikhlas, Cok. Ikhlas. Akhirnya berjalan. Makanya- Meskipun mata sakit ya. Iya. Oke. Tapi beneran nggak ada pintu. Saya belum main. Nggak itu. ada pintu, Pak. Nggak ada pintu. Nggak ada. Kenapa nggak ada pintu? Nggak ada pintu, nggak ada rumput, Pak. Jadi kalau ngeprong gimana tuh? Kalau Ya ngeprong? gamblang gitu langsung. Gamblang doang. Iya. Iya. Gamblang. Aduh, jadi berat ya. Harus ikhlas gitu. Ya karena memang satu tuntutan kerjaan, aku main juga segala macam. Jadi kerjaan aku jadinya. Jadi kerjaan Setiap hari tuh, Agung. aku bayangin setiap hari aku disuruh live streaming Free Fire dan pesertanya seluruh Kepri. setiap hari. Setiap hari sekarang jadi kerjaan aku. Pakai kacamata nggak? Sekarang udah pakai lensa. Udah pakai lensa. Oke. Udah 2 kali patah. Udah saya 2 katakan kali ya. patah. Kenapa patah? Nggak ada pintu gitu. Iya. Oh gitu. Biasa. Oke, jadi waktu itu jadi saya dulu caster Mobile Legends nih, Gamers. Udah nggak tahu dan saya sempat vakum. Akhirnya transisi menuju caster lagi. Saya sama Pak Agung. Waktu itu kita Oh, iya. di Hotel Pelangi ya. Iya. Nah, kebetulan ada turnamen Free Fire di situ ya. Free Fire. Free Fire. Ya Pak Agung ini akhirnya yang dari awalnya berat dan harus ikhlas, akhirnya dia Mengayomi harus. dan akhirnya dia menjadikan itu salah satu samping mata pencarian Iya. gitu. Karena- Semua game tuh bisa dijadiin mata pencarian kalau kita tahu celahnya. Nah, kalian harus bisa kayak Pak Agung gitu. Jadi jangan sekedar main game yang mungkin kalian bisa digeplak sama emak kalian gitu. Jadi kalian harus sekali-sekali nunjukin hasil ya Pak Agung. Benar. Jadi kalian tuh didukung. Setidaknya emak kalian kalau misalnya nongkrong gitu sama temen nongkrong ya, maksudnya, nah aku juara game, ada lah setidaknya yang gitu. Prestasinya. Prestasinya. Jangan kalian dibully sama emak sendiri kayak aku bang, dibully sama emak sendiri. Bahkan aku di kantor aku nih disuruh dibuat turnamen apa? Apaan? Higgs Domino.
Disuruh buat turnamennya. Aduh. Teng deng 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 deng. Jadi buat kalian semua yang nggak tahu, X Domino adalah game pemersatu umat dan bangsa buat seluruh yang ada di Indonesia. Dan buat kalian yang kelebihan chip, sedekah ke saya. Nanti saya Yang mau beli chip boleh ke saya. boleh ke saya. Jadi itu game pemersatu bangsa. Bandar rupanya. Senyumanmu tidak seindah 3 skaterku. Jadi kayak bener-bener wah main ya. Main jadinya. Sela bandar rupanya. Saya baru tahu nih fun fact gitu. Kok bisa Sela jadi bandar chip gitu? Bandar. Aduh. Bandar chip dong. Jadi kayak wah, itu game yang salah satu cuan ya. Cuan tuh. Cuan. Ambil sisi positifnya sih kalau aku. Aku nggak main, cuman aku Penada. Penada, penampung, jual lagi. Jual lagi. lagi. Jadi Dia beli murah, jual mahal. beli murah jual ya nggak jual mahal, sedatarnya berapa 1 B segitu. oh, gitu. Tapi tamu nggak ada untung dong. Ya ada aku jual. Ada diskon pertemanan nggak? Aduh, lain nih. Oh lain ya, nggak terima rupanya. Kirain diterima diskon pertemanan. Jadi main ya, saya udah hancur banyak pak di situ. Nah itu tolil Tolil ada. namanya. Anda tolil. Saya hancur banget di situ. Nggak bisa milih room. Karena gini loh, ini gini disclaim dulu. Jadi ketika dengar Super Win, wah, itu saya terangsang itu kayak dia untuk bermain lagi. Gitu. Langsung Langsung up gitu. Eh. Akhirnya nggak kena Super Win lagi, saya ketagihan beli, habis uang jajan. Ah, jangan. Jangan ya? Jangan putar seadanya aja. Jadi paling keras bongkar berapa B, Pak? Aku nggak bongkar, tapi aku minimal jackpot 2 kali lah, sampai merah. Wah, sudah katam di Bapak ternyata. Belum katam. Oh, belum, Katamnya harus belum. tirai semua. Tirai semua. Belum, tapi Belum. masih mencari. Masih. Kebetulan masih ya. Masih. Kebetulan max bet atau enggak tuh? Max bet. Max Oh, bet. 45 berarti ya. 45B. 45 B. Kan 2 kali sel. Katam dong 90. Nggak katam Tapi kalau belum harus tirai tahu ya? semua. Saya Full tahu tirai. itu hitungannya. Tirai semua baru katam Tirai harusnya semua main itu. katam. Tapi saya main Dofucai, nggak tahu kenapa Dofucai itu saya tuh Nangkap burung ya. ya. Jadi ketika main itu, Go Gamers, saya tuh kayak dihipnotis gitu, kayak dia berputar aja udah senang, nggak tahu kenapa kayak ting 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 ting, pala ngangguk gitu kan kayak ting. Itu karena ada kucing gini, Cok. Iya, karena memanggil Menarik, gitu ya. menarik. Oh iya. Kan hang tuh. Bocil Dofucai itu yang megang tong itu Oh, iya, yang iya. lari. Oh iya. Jadi aku saking durakanya, aku pernah nyuruh nenekku nih pak, Nek coba pencet Super Win, Super Win, jari nenek tuh. Kalian Go Gamers yang punya nenek main X Domino coba aja try. Nenek kopek merah tak? Enggak aja gitu, enggak gitu. Nanti pada ke rumah nih bang, jual jari nenek sewa. Super Win 2 kali malah. Super Win. Disclaimer ini untuk 21 tahun ke atas. Ya, ini disclaimer buat kalian yang masih buat Jangan, kalian yang Verda. masih belum Jangan. belum 21 Ini tahun ke atas ya. 21 tahun ke atas tapi yang udah punya penghasilan sendiri juga. Ah Lebih iya tepatnya. benar. Jangan kalian Mak minta mak, masukkan ke situ salah. Kalian adu. Jangan. Tapi kalau hoki kalau hoki wah bisa berkali-kali lipat, Pak. Itu bahaya game itu tuh. Candu sih takutnya. Dia nggak tidur gara-gara itu. Nah, itu tuh. Itu karena aku tak ada kelopak mata. Sih. Perisat. Oke, akhirnya jadi ketika main itu, tapi sekarang kalau kita lihat banyak di kedai kopi gitu ya di Tanjung Pinang pada menggerandungi game itu gitu loh. Lebih ke gini. Nah, Iya, lebih ke Sambil gini ngopi. Nah, kirain main ML kan gitu kayak. Enggak, HP-nya diam aja. Rupanya HP-nya dipegang ini kayak wah, investasi ternyata. Kalau yang udah dia. mukanya gini, telungkup berarti. Tapi enggak, jangan salah. Temen ada yang kayak gitu, mukanya masang. Jadi rupanya. Keluarin apa aplikasi apa, denger-denger rupanya bongkar 45B, Pak. Wede. Itu pura-pura miskin. Enggak ada. Nggak ada. Karena bahaya kalau di sini. Takut. Pakai dulu. Iya kan? Pernah. Pernah. Tapi jadi sekarang tuh saya ada meta baru, Pak. Belinya 200M doang. Beli di mana? Hah? Siapa aja yang jual? Ini aku yang jual. Oh, Aku juga ada. Salah Uti. Salah juga. Jadi beli 200M terus main, ya udah kalau naik bongkar, kalau enggak ya udah. 15.000 ya 200M. Bayangin kan jangan sekali-sekali minta duit sama mama beli 200M jangan. Jadi 15.000 beli nasi campur, kenyang, nasi ayam, kenyang.
Biarpun di rumah ada lauk, kalian dipukul mama beli nasi, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Daripada kalian beli itu. Ini Atau ngopi kalian main Mobile Legends aja. Aku Ya. saranin main Mobile Legends, main PUBG karena itu yang kita naungi sekarang. Ya, karena itu yang bisa menjadikan prestasi. Bukan Dofu Docai. Bukan. Tapi kalau turnamen gimana Dofu Docai? Ini Bisa. dikasih modal 1B, siapa yang habis duluan? Yang habis duluan kalah ya kan? Iya, dalam waktu tertentu. Bawa pulang boleh? Hah? Bawa pulang. Bawa pulang? Enggak lah. Iya. Misalnya 1B nih, Bawa pulang. waktunya misalnya 30 menit, dikasih 100 spin. Itu serentak tuh, misalnya ada 10 orang. Oh, adu hoki doang. Ya, gitu ya? ada hoki. Oh, adu Dalam hoki. 100 spin tuh siapa chipnya paling tinggi atau Yang telungkup ada. duluan, Nah. ya udah itu jadi pemenangnya. Gulung tikar. Gulung tikar. tikar duluan. Iya. Jadi itu bakal ada ya. Nah, buat kalian semua yang main, yang buat disclaimer 21 tahun ke atas yang main Domino Hicks, boleh. Nanti ada ya, bakal ada. Bakal nih. ada, lagi dirancang sih Bakal mekanisme. lagi Dari Lagi kemarin. nyari Tapi udah pernah penadah. coba nggak sih bang kemarin? Kayaknya udah pernah ada yang buat. Udah ada. Udah ada sih, kayaknya udah pernah dengar juga sih. Udah pernah ada yang buat, tapi ya belum se hektik itu lah. Iya. Belum se-estetik ya. Kita Estetik. Estetik. Ya. Wah. estetik. Tadi kayaknya briefing bahas ESI lah. Kok jadi kesini ya? Iya loh, tapi kan ini game. Esi kan mencakup tentang game ya kan. Keren tuh ketika nanti ada Esi. Hicks Nggak Domino. ada. Oh, Enggak ya? mungkin, Nggak enggak mungkin. mungkin ESI support Nggak. itu. Esi, Itu nggak kita Esi naungin. yang positif vibe. Ya, ESI paling dingdong lah. jadi kali ini kalau untuk Esi, ntar lagi nih kita bakalan ada ini gue game Mas O2SN. Porprov. Porprov. Oh, Porprov, ada Porprov. Porprov. Iya. Jadi kapan tuh kira-kira? Kalau estimasi bulannya sih bulan Oktober. Bulan Oktober. Ya, dari sekarang kita udah ngeker untuk penyebaran regulasi. Oh, Regulasi siapa aja tim-tim yang berhak melaju yang bakal jadi perwakilan Tanjung Pinang ya. Oke. Udah kita awasi sekarang. Turnamen yang regulasi yang kita baru buat, turnamen itu yang udah pantau dari kita, logo ada kita, ada izin dari kita. Oh, jadi ya bener kayak yang dibilang tadi ya, Esi ketika ada turnamen nih, Esi tuh bakal mantau gitu siapa yang Kalau tahu, tapi hanya yang resmi. Oh. Ada beberapa turnamen kadang yang masih belum tahu regulasi ya bang ya. Iya. Kayak cuman turnamen di situ kita nggak bakal pantau, walaupun mereka juara nggak bakal kita pantau jadinya. Kadang nggak ada regulasi. Jadi ini ya. buat teman-teman yang nonton juga yang sering bikin turnamen, mungkin bisa lebih komunikasinya lebih enak lagi ke anak-anak Iya. Esi ya. Jadi biar official lah. Official. Jadi selama dia buat turnamen, siapa yang juara 1, 2, 3, kita data. Bakalan dilirik nih. Selalu kita data pokoknya. Dan ada poin porprovnya. Jadi kalau misalnya turnamen yang ada logo ESI-nya dia dapat juara 1 2 3 itu akan dapat poin tambahan. Oh, jadi privilege ya? Iya. Jadi privilege untuk Poin. mereka yang juara. Ya, Oh. nanti diakumulasi sampai menjelang bulan Oktober. Jadi buat kalian Betul. semua teman-teman yang pengen ngadain turnamen, kalian tuh harus kalau mau official ya, kalau mau sekedar fun-fun doang ya terserah gitu. Sayang tapi menurut Sayang. aku. Sayang sih, soalnya di situ kalian juga bisa ngulik potensi. Benar. Toh kami juga nggak minta apa-apa, kami Iya. cuman info aja Info. kalau mereka lagi ada turnamen, jadi kita bisa awasin. Iya, kita tinggal kasih logo, mereka pasang Nah, gitu. nanti kita bakal cek kan siapa yang juara, poin mereka berapa, mana tahu beruntung sampai Oktober bisa jadi salah satu perwakilan Kepri. Iya ya, Biasa. mana tahu tuh. Makanya teman-teman semua yang mau buat turnamen, kontak Esi supaya jadi official, jadi regulasi, dan player kalian pun juga bisa, para pemainnya juga bisa dilirik gitu. Follow aja Instagramnya. Follow aja Esi. Instagram @esi Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Kota Pinang. Tanjung Pinang. Dan kita balik lagi nih ke game. Jadi kan ada Porprov nih. Hmm. Kira-kira udah ada beberapa kandidat nggak sih yang udah dilirik sama Esi? Kalau kandidat pasti ada untuk perwakilan Tanjung Pinang, tapi dilihat juga perkembangannya semakin hari semakin kan berapa bulan nih harus dilihat terus. Kadang-kadang angin-anginan juga. Mereka bulan ini bagus, pas udah dikeker-keker supaya lagi down bulan berikutnya gitu. Jadi nggak tergantung lah. performa ya. Makanya kita adain regulasi itu melihat mereka konsisten nggak untuk ikut turnamen dan potensinya stabil nggak Iya, gitu. gameplaynya tuh konsisten nggak gitu sampai nanti mereka ke Porprov.
Tapi kan untuk para gamers nih kan juga ada up and down-nya gitu loh. Benar. Kadang mereka lagi up, kadang mereka lagi down kan. Kadang ada tim yang udah juara. Lo tau dia lagi main nih, wah kok ngedown gitu. Kok bahkan dia nggak masuk top 10 gitu. Kenapa gitu? Itulah namanya kompetitif ya. Iya, namanya kompetitif juga banyak faktor mungkin internal yang kita nggak tahu yang bisa bikin mereka kacau gitu ketika main. Nggak Jadi, disemangatin ayang juga. dia nggak semangatin ayam juga bisa. Ayam. Jadi nggak disemangatin ayang dan juga faktor mungkin dia ada masalah pribadi gitu. Mood ngaruh sih. Mood ngaruh loh, mood main game itu. Jadi buat kalian yang punya masalah sebelum prof nanti, clearkan dulu. Semua. Kalau masalah chip terserah, itu urusan kalian pribadi. Tuan rumahnya Bintan tahun ini. Oh tahun ini buat Poprof tahun ini tuan rumah Bintan. Berarti mainnya di Bintan. Bintan, iya. Jadi kontingen kita kumpulin per cabur, kita berangkat ke Bintan. Kalau dalam rapat kemarin satu cabur kita ambil 2 tim. Satu cabur. Sementara ini infonya Sementara ya. Oke. Ya. Untuk Dan sementara. caburnya pun yang terbaru itu ada penambahan di Dota 2. Oh Dota 2 masuk regulasi nih kali Masih ini. masuk sementara ini. Jadi Gitu. TI itu bukan sekedar mimpi. Ya kan? Contoh ada satu player yang bilang, "Ma, aku di TI." Wah, Wih. itu yang ditunggu untuk para Itu- player. Itu suatu kebanggaan untuk Indonesia. Iya, sih. biarpun nggak juara, kalian tuh membanggakan Indonesia masuk ke ajang bergengsi loh. ya kan? Bergengsi. Itu mayor. Apa? Major. Major. Itu asli major turnamen itu besar-besaran. Dan untuk kalau dulu nih sebelum ini berapa tim dari satu cabur? Maksudnya? Kan ini 2 nih. Heeh. Untuk kali ini info yang sementara kan 2 Iya, tim. 2 tim. Kalau yang sebelumnya Satu. 1 tim. Satu Berarti tim. ini chance-nya lebih besar. Lebih besar. Chance-nya lebih besar. Oke. Mudah-mudahan kita bisa lancar lah untuk ngambil tim yang terbaik di Tanjung Pinang. Karena untuk ada beberapa ini sih masukan. Katanya ambilnya comot satu pemain aja bang, gitu-gitu. Oh tapi susah dong pak. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang udah ambil satu tim aja langsung bentuk langsung berangkatin. Jadi kami lebih milih satu tim yang udah utuh kami ambil gitu. Jadi nggak main comot. Soalnya game MOBA ini rata-rata team fight loh. Maksudnya tuh gameplaynya tuh harus sama Chemistry, tim. ya? Chemistry-nya harus ada. Jadi ketika dicomot satu sana ketemu satu. ini ya ulang dari awal gitu. Dan Iya, susah, belum makanya tentu cocok. mungkin yang bilang kayak gitu tuh berkaca sama PON kemarin. Kalau PON kan Iya. dia Player tergantung terbaik. ya tergantung ini apa KTP juga. Mereka misalnya Domisili, EVOS nih, ya. EVOS ada anak Bali lah, ada anak Sumatera. Tapi kalau mau ikut yang Jakarta mereka nggak bisa ikut, jadi nggak bukan EVOS nih jatuhnya. Oh iya. Gitu. Jadi Kalau- itu beratnya ya Iya. ketika mungkin jagonya satu tim itu kalau misalnya tiba-tiba dalam satu tim ada player yang jago itu belum tentu usaha dia sendiri. Iya. Itu pasti karena support dari timnya yang lain makanya dia bisa menonjol gitu. Benar. Jadi ketika dia disatukan dengan tim lain yang menonjol juga gameplaynya belum tentunya bentrok Pasti karena bentrok. saling mau menonjol nih karena mereka ada role atau perannya masing-masing dalam tim itu kan. Iya. Misalnya kayak di Mobile Legends kita lihat ada yang jadi assassin, tukang bunuh yang itu yang dilirik orang pasti. Jadi oke, sebelum kita akhiri Di lap dulu Bang. Nah, cakep. cakep. Jadi sebelum kita akhiri nih Pak Agung, Iya. ada kesan dan pesan. Pesan. Paling lebih ke pesan sih untuk seluruh player-player yang ada di Kota Tanjung Pinang ya khususnya ya. Khususnya Kota Tanjung Pinang. Semangat terus untuk ikut turnamen, tapi jangan lupa istirahat, jangan lupa belajar, jangan lupa sholat ya yang beragama Islam. Semangat terus lah pokoknya. Kita di sini cuma kasih wadah aja. Ya, sebagai wadah. Kita kasih wadah, kita support kalian, kita mengedukasi orang tua kalian biar kalian bisa makin semangat lagi. Itu aja sih paling aku. Lalu untuk Sela Uhti, Kalau dari aku lebih ke mindset orang tuanya sih yang aku tekanin ya. ya, Aku mewakili ASI Kota Tanjung Pinang. mama kita bersama. Waduh, mewakili ASI Kota Tanjung Pinang buat orang tua yang ada di rumah mungkin masih worry karena anaknya masih main game. Saya harap bisa lebih terbuka lagi pikirannya Lebih untuk open. lebih open minded ya. Karena benar-benar di game kali ini mereka pasti bisa menghasilkan tapi kalau di waktu yang tepat. Iya. Jadi yang paling penting untuk masalah game
boleh dibatasi hanya untuk waktu gitu, itu pasti harus dibatasi Iya, ya. tentunya. Tapi kalau untuk mindset dia pengen ikut, misalkan dia udah lolos nih Ya, ke Poprov. Poprov atau nanti dia lolos lewat online turnamennya udah ke nasional segala macam, cuman orang tuanya nggak kasih berangkat atau gimana? Oh, sayang ya. Sayang. Itu dong. peluang yang luar biasa, orang susah kali dapetinnya. Jadi Iya. kalau bisa mindset orang tua Support lah anaknya. support untuk anaknya, Selagi tapi itu tetap positif. pendidikan nomor satu. Iya. Pendidikan nomor satu ini lebih ke hobi tapi yang menghasilkan, bukan yang sekedar hanya untuk main-main. Nah. Paling salah lebih ke mindset orang tuanya aja sekarang. Oke, thank you buat Sela dan Bang Agung tentunya. Dan Thank you. mungkin itu saja, dan kita bakal akhirin Go Gamers kita untuk episode kali ini bersama saya Verga. Dan terima kasih untuk kalian semua Go Gamers yang telah nonton, dan nantikan episode lainnya. See you.